Alhamdulillah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ali amma ba'du. Bapak Khairuddin dan seluruh jamaah pengajian malam Kamis yang dirahmati Allah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bermuwajahah, bertatap muka, bersilaturahim, masih dalam momentum Idul Fitri, masih dalam momentum Sawalan atau Lebaran. Mudah-mudahan silaturahim ini akan menghadirkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat sering salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli keluarganya, kepada para sahabatnya, insya Allah kepada umatnya yang istiqomah dalam menjalankan apa yang telah disunahkannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, atas nama pribadi dan keluarga selaku Sayyidul Bait, kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada bapak-bapak sekalian yang pada malam ini meluangkan waktu untuk bisa bersilaturahim setelah kita libur taklim malam Kamis selama Ramadan. Atas segala kehadirannya kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kemudian yang kedua, selaku Sayyidul Bait juga kami menyampaikan mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penerimaan, karena dalam Islam itu menghormati dan menjamu tamu itu hukumnya wajib. Kalau bicaranya wajib itu sudah bicara syariat yang mutlak. Jika ada kekurangan, kami menyampaikan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, walaupun ini sifatnya tradisi, tetapi tradisi yang layak untuk dipertahankan. Silaturahim bulan Syawal itu tradisi yang patut untuk dipertahankan, karena mengandung nilai maslahat yang sangat besar sekali, sangat banyak kebajikan di dalamnya. Nah, oleh karenanya kita tetap memanfaatkan kemaslahatan tersebut. Kemudian sebagai hasil dari Allah hadirkan kepada kita Ramadan kemarin, tentu pijakannya ada di bulan Syawal ini. Itu pijakan dasarnya menuju 11 bulan ke depan. Paling tidak kita yang tergabung dalam komunitas pengajian malam Kamis, giroh pengajiannya meningkat gitu. Giroh pengajiannya meningkat, dan mudah-mudahan tidak hanya berbicara pada peningkatan kuantitas, tetapi juga kualitas. Kenapa? Karena menerjemahkan kalam ilahi itu dalam praktek kehidupan kita merupakan sesuatu yang mutlak harus kita lakukan. Itu pun kadang-kadang belum tentu benar. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran kemudian kita terapkan juga belum tentu benar penerapan itu. Sehingga kecuali dengan jawaban istiqomah itu tidak ada lagi. Apalagi puasa kemarin mendorong hambanya yang beriman biar takwa. Takwa itu suatu nilai proaktif dalam kajian ilmu tauhid. Kalau beriman saja itu belum memiliki landasan. Orang yang sholat semuanya beriman, tapi orang yang sholat belum tentu dia takwa. Orang yang puasa kemarin semuanya beriman, tapi belum tentu yang puasa itu bertakwa. Takwa itu kita selalu menghadirkan Allah di semua keadaan. Kalau sekiranya misalnya kita membantu atau menolong seseorang, itu jangan lihat person orang itu, tapi di samping orang itu ada Allah. Yang memberikan detak jantung kepada orang itu siapa? Yang mengalirkan darah orang itu siapa? Kalaupun orang itu penjahat,
Kalaupun orang itu kemudian zolim, tetap saja di sampingnya ada Allah. Jangankan orang yang beriman, yang tidak beriman pun ada Allah di sampingnya. Kenapa? Karena rahmatan lil alamin. Buat semuanya Allah itu, bukan hanya manusia, tapi juga buat binatang, buat tumbuhan, semuanya ada Allah. Jadi makna takwa itu kita bisa menghadirkan. Nanti akhirnya kalau kita merujuk kepada Al-Quran itu, Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang muncul itu adalah sifat ihsan. Sifat ihsan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Definisi ihsan itu kalau kita berbuat sesuatu, seakan-akan kita melihat Allah. Itu definisinya. Karena kita kagak bisa melihat Allah, yakinkan bahwa Allah sedang menyaksikan kita. Itulah ihsan. Dan sifat orang yang takwa itu di ayat 134 di surah Al-Imran itu, ujungnya adalah Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang selalu berbuat muhsinin, orang-orang yang ihsan. Itu ciri orang bertakwa. Sehingga kita maknai Ramadan kemarin itu dengan amalia 11 bulan ke depan seperti yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan itu kita bisa melakukan dan menghadirkan sifat ihsan sebenarnya. Itu makna dari takwanya. Jadi apapun selalu ada Allah gitu. Selalu ada Allah. Nah kalau sudah itu yang menjadi rujukannya, ma'iyallah, Allah akan bersama-sama dengan kita. Itu makna yang terpenting, yang terkandung dari nilai-nilai ibadah kita selama sebulan Ramadan kemarin. Nah harapannya, mudah-mudahan 11 bulan ke depan ini, motivasi kita ibadah semakin meningkat, semangat kita mengkaji tentang Al-Quran juga semakin meningkat, karena tidak bisa kita mengamalkan Islam tapi kita mengetahuinya. Apa yang mesti dan harus kita amalkan. Untuk mengetahuinya, ya adanya di majlis-majlis taklim, adanya di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis zikir. Nah dari situ proses yang kita lakukan, karena kita yakinkan di hati kita semua, sampai kita nutup mata di kehidupan dunia ini, itu belum selesai kita kaji. Al-Quran, syariat Islam, itu belum selesai. Apalagi kita amalkan. Mengkaji saja belum selesai. Tetapi rupanya Allah memberikan kenikmatan kepada kita yang dilihat bukan hasil akhir dari pengabdian kita kepada Allah, tapi prosesnya. Itu yang dinilai oleh Allah. Prosesnya. Karena yakin kita nggak bakal selesai untuk bisa memaknai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dengan proses itulah Allah akan memberikan nilai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat kesempatan ini kepada kita sekalian. Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan dan motivasi di hati kita masing-masing. Diajak atau tidak diajak, taklim itu kebutuhan kita. Pengabdian itu kebutuhan kita, menambah ilmu pengetahuan itu kebutuhan kita pribadi. Kalau sudah bicara kebutuhan, maka biasanya rintangan, halangan apapun akan selalu kita lalui karena kita punya semangat. Ini sebagai hikmah yang dapat saya sampaikan dari silaturahim Lebaran ini. Mudah-mudahan setelah pembukaan pengajian yang luar biasa di Garut gitu kan, kita bisa tambah semangat lagi. Ya mau berangkatnya tadi mau hari apa ya, mudah-mudahan Allah berikan kelonggaran kan. Amin. Berikan kelonggaran kepada kita semuanya sehingga sama-sama kita bisa silaturahim. Itu yang menjadi sasarannya. Demikian dan terima kasih. Kita saling mendoakan, kita saling berdoa, kita saling memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan, yang kita rencanakan, yang kita cita-citakan, tetap kekuatannya ada pada kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi untuk mencapai kehendaknya, ya kita tidak putus-putus memohon. Kita berdoa kepada Allah sebagai sumsum daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya, Allah berikan nikmat kesempatan kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita selalu berada pada jalan yang istiqomah, jalannya yang lurus, jalannya para rasul, para anbiya, jalannya para orang-orang yang diberikan petunjuk
petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum wa farid subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada